Halo, apa kabar Sobat PU? Kita berjumpa lagi dalam podcast PASU, Podcast Asik Sulawesi 1, yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, bersama saya Jili Kindangan yang akan memandu bincang-bincang kita pada episode kali ini. Episode kali ini spesial karena ini merupakan episode pertama di tahun 2025, dan kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu sebentar lagi kita akan memperingati Hari Air Dunia tahun 2025, yang tepatnya akan jatuh pada tanggal 22 Maret 2025. Ya, dan sebelumnya saya mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankannya. Baik, Sobat PU, kira-kira dalam pembahasan di podcast kita kali ini yang membahas mengenai peringatan Hari Air di tahun 2024 sebelumnya, pesan yang disampaikan dalam penyelenggaraan peringatan Hari Air Dunia ini adalah bagaimana memanfaatkan air untuk perdamaian atau Water for Peace. Nah, lalu seperti apa tema peringatan Hari Air Dunia pada tahun 2025 ini akan kita bahas selengkapnya bersama dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Kami sebut dengan hormat Bapak Insinyur Sugeng Haryanto MSyNT. Halo Bapak. Ya, Apa kabarnya? Cil, baik. Ya. Baik ya Pak. Apalagi kita akan membahas sesuatu yang sangat penting mengenai air. Betul. Betul sekali Pak. Ya, dan dalam tema kita kali ini, bisa nggak Pak kita flashback sedikit nih? Mungkin ada juga pendengar kita yang belum mengetahui kenapa sih ada Hari Air ini, apa pentingnya kita menyelenggarakan peringatan Hari Air Dunia ini. Kira-kira kita boleh flashback sedikit Pak, sejarahnya seperti apa sih? Ya, jadi Hari Air Dunia ini sebenarnya dicetuskan pada tahun 1992 pada saat konferensi PBB tentang lingkungan di Rio de Janeiro, Brasil. Iya. Saat itu karena ada keprihatinan terhadap permasalahan air ini, baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun keberlangsungannya. Nah, dari situlah muncul ide, gagasan, upaya-upaya untuk bagaimana supaya air ini bisa pada posisi dari sisi kualitas maupun kuantitas bisa diamankan, diselamatkan, kemudian keberlanjutannya bagi kehidupan kita juga bisa dijamin. Nah, itu sudah sejak lama sebenarnya, dan hari ini kita sudah kurang lebih 30 tahun yang lalu ya, kita selalu memperingati Hari Air setiap tanggal 22 Maret ya Pak? 22 Maret. Iya, baik. Oke, jadi sudah sejak lama, bahkan saya belum lahir nih Pak. Tahun 92 sudah ada nih peringatan Hari Air, karena memang penting ya, tadi Bapak sudah membahas dari segi kuantitas maupun kualitas, ini sangat penting untuk kita bahas bersama. Makanya setiap tahun kita peringati terus-menerus agar supaya kita boleh diingatkan nih pentingnya nih kita menjaga kelestarian air. Nah, tahun 2025 ini kita mengangkat tema penting ya Pak. Kalau secara global kita mengangkat tema Glacier Preservation atau penyelamatan glasier ini ya Pak. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, selamatkan air. Selamatkan Singkat, air. padat, namun jelas ya Pak ya pesannya. Jadi gimana nih Pak, selaku lembaga yang berkecimpung dalam pembangunan infrastruktur, khususnya sumber daya air, tanggung jawab apa nih Pak yang kira-kira diemban oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 khususnya dalam upaya menyelamatkan air di wilayah ini Pak? Di wilayah Sulawesi Utara ya. Betul. Jadi Jili dan juga Sobat PUPR atau PU ya sekarang, kita sudah tahu bahwa seluruh makhluk hidup ini membutuhkan air. Betul. Dan semakin hari kebutuhan airnya akan semakin meningkat. Nah, sementara di satu sisi permasalahan air semakin kesini ya, semakin dari hari ke hari semakin kompleks. Saya ingin mengulang apa yang pernah saya sampaikan, bahwa permasalahan air itu sebenarnya ada 3, ya kan?
Kalau terlalu banyak atau too much itu menyebabkan banjir. Kalau terlalu sedikit menyebabkan kekeringan. Dan yang terakhir adalah masalah kualitas airnya. Too dirty. Nah, 3 hal ini sebenarnya menjadi masalah klasik dimanapun tentang keberadaan air. Nah, kami di Balai Wilayah Sungai tentu saja sebagai institusi yang mempunyai tanggung jawab dan fungsi untuk membangun, mengelola, dan memelihara sumber daya air, berkewajiban setidak-tidaknya menjaga supaya keberadaan air ini bisa terjamin. Dari 3 hal tadi juga bisa ditambahkan keberlanjutannya. Kalau pada musim banjir kita bisa mengendalikan, kalau musim kering kita bisa menjamin bahwa air bisa dinikmati oleh masyarakat, oleh kita semuanya, dan kualitasnya juga terjaga, terjamin sesuai kebutuhan ya, artinya sesuai peruntukan. Kalau memang untuk air minum, kualitasnya kualitas air minum. Kalau untuk air baku ya air baku saja. Dan yang terakhir keberlanjutannya, keberlangsungannya. Jangan sampai air ini tidak bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Dan ini sesuai dengan tema yang Hari Air Dunia yang tanggal 22 Maret nanti kita peringati. Untuk di Indonesia seperti Jili tadi sampaikan, temanya adalah selamatkan air. Selamatkan air. Nah, tugas kami tentu saja bagaimana menjaga supaya di Provinsi Sulawesi Utara itu keberadaan air itu kita selamatkan. Itu kira-kira. Baik, Pak. Nah, makin penasaran nih tentang tema yang diangkat pada perayaan atau peringatan Hari Air Dunia tahun 2025. Namun kita jeda sejenak, Pak. Nanti kita lanjut pada part 2. Tetap saksikan di podcast Pasuk, podcast asik Sulawesi 1. Ya Sobat PU, kita masuk pada bagian kedua dalam podcast Pasuk, podcast asik Sulawesi 1, dan kita membahas mengenai peringatan Hari Air Dunia tahun 2025 yang mengangkat tema Selamatkan Air. Pesan singkat namun juga sangat bermakna untuk kita semua selaku pengguna air nih. Jadi kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan air ini? Dan sebelum kita masuk ke tema yang ada untuk Indonesia, nah kita masuk ke global dulu nih Pak. Kita sentil sedikit. Kira-kira kenapa dari global ini mengangkat tema terkait dengan pelestarian glacier atau glacier preservation? Kira-kira apa sih Pak yang menjadi dasar tema ini diangkat, dan kira-kira apa urgensinya dari glacier ini sendiri yang harus kita semua ketahui? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara glacier, kita bicara cadangan air. Glacier ini adalah sungai-sungai di pegunungan yang membeku. Indonesia sendiri mungkin cuma ada di Papua ya. Di Papua, di pegunungan Kartens, Jayawijaya itu ada. Tapi di seluruh dunia kita tahu bahwa hari ini permasalahan yang terjadi bahwa dalam 1 abad terakhir glacier kita ini mencair lebih cepat 5 kali dibandingkan 20 tahun sebelumnya. Ini 20 tahun dalam abad ini ya. Ini 20 tahun terakhir dari kemarin kita berdasarkan data yang kita miliki 5 kali lebih cepat pencairannya. Terkait dengan pemanasan global. Kenapa itu? Salah satu penyebabnya adalah karena pemanasan global. Kalau kita bicara pemanasan global, tentu saja ini dikaitkan dengan kemampuan bumi ini dalam menyimpan karbon dioksida dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan perubahan iklim yang menyebabkan tema ini diambil, karena glacier ini bisa juga menjadi salah satu indikasi perubahan iklim. Artinya dengan menjaga glacier kita menjaga iklim, menjaga supaya pemanasan global tidak terus terjadi. Banyak komitmen yang dibuat oleh negara-negara di dunia untuk menyelamatkan glacier. Salah satunya adalah menjaga supaya iklim atau pemanasan global ini bisa dipertahankan pada nilai tertentu. Nah, ini juga menjadi komitmen seluruh negara supaya ini bisa dijaga sehingga glacier tidak mencair.
Ketika gletser hilang, artinya sumber air tawar alami yang sangat besar itu bisa berkurang. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita sendiri ya di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, kalau dikaitkan dengan penyelamatan air, sudah banyak hal yang sudah kita buat. Apa aja tuh Pak Nah, kira-kira? kita bertugas untuk menyelamatkan air dan sumber-sumber air. Nah, sumber-sumber air di mana air berada salah satunya adalah kita punya setidaknya ada 18 apa, embung yang sudah kita bangun. Ada 2 waduk atau 2 bendungan yang sudah kita bangun. Nah, ini juga menjadi salah satu upaya kami ikut menyelamatkan air. Dan kita juga ikut menjaga, mengkonservasi. Ada 21 danau alami atau tampungan alami yang ada di Sulawesi Utara. Kira-kira gitu. Iya, selain yang Bapak sudah sebutkan tadi dibangun, selain dibangun kita bukan cuma membangun aja ya Pak, tetapi juga kita memelihara terus-menerus itu ya Pak. Oke, nah kira-kira nih Pak, tadi yang Bapak sudah jelaskan mengenai dampak dari gletser ini sendiri. Untuk di Indonesia kan kemarin saya masih ingat nih Pak, pembahasan bersama Bapak mengenai dengan bencana hidrometeorologi. Kira-kira akan ada kaitannya nggak sih Pak, kira-kira dari dampak mencairnya si gletser ini sendiri? Iya, jadi gini, ketika gletser mencair, maka permukaan air laut akan naik. Kayak gitu. Kita kenal ada satu fenomena ya, ketika perubahan iklim terjadi, pemanasan global terjadi, ini saling terkait sebenarnya. Kemudian gletser mencair, maka permukaan air laut seluruh dunia akan naik. Karena ada inflow dari pencairan gletser itu. Ini menyebabkan kenaikan muka air laut. Nah, dampaknya apa? Otomatis daratan-daratan kita posisinya tidak terlalu aman terhadap dampak dari pemanasan global dan juga pencairan gletser. Banjir bisa terjadi setiap saat dan sangat rentan membahayakan terhadap umat manusia, termasuk di Indonesia. Hari-hari ini Jill, kita mendengar di Bekasi dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya. Tetangga kita juga baru nih Pak di Gorontalo. Dan terakhir di Gorontalo, banjir sangat berdampak kepada kawasan-kawasan permukiman, kawasan-kawasan pertokoan, bahkan kemarin ada satu mall yang viral ya. Iya, betul. Ini sebenarnya salah satu dampak dari pemanasan global yang menyebabkan tinggi naiknya muka air dan kemudian terhadap fenomena iklim juga akan berubah. Ketika iklim berubah, akhirnya menyebabkan hujan yang dulu kita bisa memprediksi dengan presisi kira-kira bulan sekian sampai sekian hujan, kapasitas dan seterusnya atau tinggi hujannya bisa kita prediksi. Ini menjadi polanya tidak berubah karena adanya pemanasan global dan perubahan iklim tadi. Nah, apalagi untuk Sulawesi Utara khususnya nih, kita berada di wilayah yang dekat Samudra Pasifik. Tentu saja ini akan sangat berdampak karena cuaca akan sangat mudah berubah karena pengaruh dari Samudra Pasifik. Gitu ya. Iya Pak, siap. Oke, jadi kita makin dibuka nih pemahamannya nih Sobat PU terkait dengan seserius inilah. Makanya kita harus mengangkat tema selamatkan air. Nah, baik Pak. Dari BWS Sulawesi I tadi Bapak sudah jelaskan bahwa kita memiliki tampungan air tadi ada sekitar 18 embung ya Pak ya. Ada danau juga, ada waduk juga. Nah, selain upaya-upaya dalam rangka menjaga kuantitas air nih Pak, ada juga kah kira-kira upaya dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi I kalau yang terkait dengan sungai gimana nih Pak? Tadi untuk mengatasi yang ada permasalahan 3 tadi yang Bapak sudah sebutkan kan, yang terlalu banyak, terlalu sedikit, ataupun terlalu kotor. Kayaknya saya pernah mendengar nih ada sesuatu yang besar yang telah dilakukan oleh Balai Sungai. Boleh disampaikan kira-kira Pak? Jadi gini, kita flashback sedikit ya. Kalau kita bicara penyelamatan air, yang paling penting yang harus kita perhatikan sebenarnya bagaimana supaya air ini tidak cepat lari ke laut lah, kira-kira gitu. Jadi sangat sayang air tawar yang sangat kita butuhkan bersama ini jalan aja lari ke laut tanpa ada pemanfaatan. Nah, hari ini
di Balai Wilayah Sungai Sulawesi Satu sebagai salah satu UPT Kementerian Pekerjaan Umum di bidang sumber daya air telah melakukan upaya-upaya konservasi itu. Ya. Nah, bangunan struktur seperti membangun waduk, bendungan, atau embung itu tidak cukup. Ya. Tidak bisa menjamin bahwa air masih ada di situ. Kita harus bicara lebih ke hulu lagi. Ya. Nah, bagaimana kawasan tangkapan air harus dijaga. Misalnya ini dengan upaya-upaya penghijauan kembali area catchment area di daerah hulu. Ya. Tata ruang harus kita jaga supaya daerah tangkapan air masih dapat menampung atau meresapkan air ke dalam tanah dengan lebih baik. Nah, perubahan-perubahan tata ruang yang terjadi selama ini, Jill, bisa banyak sekali yang terdampak, gitu ya. Sungai-sungai yang selama ini, misalnya ini ya, ngalir alami dengan debit kapasitas tertentu, bisa saja karena catchment-nya sudah berubah, seluruh air yang turun ya dari hujan itu semua menjadi air permukaan, aliran permukaan, dan ini bisa menyebabkan banjir. Nah, salah satunya upaya kami untuk menjaga itu ya, yang tadi itu kita lanjutkan membangun waduk misalnya, membangun embung, kemudian atau tampungan-tampungan alami yang kita miliki kita pelihara sebaik mungkin. Kita punya berapa tadi? 21 tampungan alami. Betul. Ini berupa danau-danau biasanya, atau rawa-rawa, atau ada juga apa istilahnya kalau di sini, danau-danau kecil itu ya. Bukan hanya membangun infrastruktur fisik berupa tampungan air seperti bendungan, waduk, atau embung, tapi kita juga menjaga bagaimana tampungan alami yang tadi jumlahnya saya sebutkan ada 21 buah tadi, kita jaga supaya tampungannya kapasitasnya masih seperti yang kita rencanakan ya, gitu, yang kita data awal gitu. Karena kita tidak tahu nih apa yang terjadi dengan perubahan catchment area daerah tangkapan air, saja tampungan-tampungan alam ini menjadi lebih kecil. Kalau di Manado atau di Sulawesi Utara kita kenal namanya danau, kalau di Jakarta atau di Jawa Barat itu ada yang namanya situ. Danau-danau kecil yang alami, memang dari awalnya sudah ada dan bukan kita bangun, ini harus juga ikut kita jaga supaya upaya kita untuk menyelamatkan air ini bisa lebih maksimal, lebih optimal lah gitu ya. Kita nggak bicara maksimal tapi kita lebih optimal. Gitu. Oke. Baik, ternyata sepenting itu dan memang inilah penting untuk disampaikan kepada kita semua pengguna air ini. Kalaupun dari pemerintah nih upaya-upaya apa aja yang kita udah jalankan, dari masyarakat juga selaku pengguna air nih, apa nih yang harus dilakukan. Oke. Nah, kita akan kembali di bagian ketiga. Untuk itu tetap saksikan podcast Pasuk, podcast asik Sulawesi Satu. Kita masuk pada bagian ketiga dalam podcast Pasuk, podcast asik Sulawesi Satu, masih dalam membahas bagaimana kita menjaga air atau menyelamatkan air ya, dalam rangka memperingati Hari Air Dunia tahun 2025. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan ya Pak, dalam rangka kita menjaga air nih harus dijaga dari catchment areanya, terus gimana. Nah, pesan Bapak selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi Satu kepada masyarakat Sulawesi Utara dalam kita memperingati Hari Air Dunia di tahun 2025 ini seperti apa Pak? Silakan. Jadi sebagai institusi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya air di Sulawesi Utara, kami tidak bisa sendirian, ya kan? Harus banyak stakeholder yang terlibat, termasuk masyarakat. Pertama-tama saya akan bicara dari hulu. Gitu. Bagaimana kita bersama-sama harus bisa menjaga catchment area daerah tangkapan air
Ya. di daerah hulu, di gunung-gunung, di hutan dan sebagainya, supaya tetap lestari. Oleh karena itu, kepada semua pihak ya, semua stakeholder yang terkait, kami mengajak untuk menjaga agar catchment area, daerah tangkapan air yang ada di hulu itu bisa terjaga kelestariannya. Yang kedua, tampungan alami seperti embung, danau. Kalau ada situ, saya sebut situ juga sebenarnya ya. Karena di sini dikenalnya danau, kira-kira begitu. Nah, mari kita menjaga tampungan-tampungan alami yang sudah kita miliki, yang merupakan anugerah dari Tuhan ini, supaya kapasitasnya terjaga. Nah, artinya daya tampung airnya juga terjaga. Yang mengganggu biasanya sedimentasi, enceng gondok. Nah, itu yang mengganggu kapasitas dari tampungan alami kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jaga supaya sedimentasi tidak terjadi. Yang kedua, tanaman gulma air seperti enceng gondok juga kita bersihkan. Nah, kita punya kegiatan seperti itu. Salah satu kegiatan di balai, di salah satu satker yang kita miliki, satker OP, bekerja sama dengan TNI, kita bersama-sama ikut menjaga pelestarian danau Tondano, salah satu contoh. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menjaga nih infrastruktur yang kita bangun. Kita punya 2 bendungan, yaitu bendungan Kuil sama Lola yang ada di Bolmong. Ini juga harus kita jaga keberadaannya, supaya kapasitas tampungan airnya juga terjaga. Tugas kita bagaimana menyelamatkan air, ya kita harus menjaga infrastruktur yang kita bangun, termasuk embung yang sudah kita bangun. Kan ada 18 embung ya, 18 embung yang sudah dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 harus kita jaga secara maksimal. Sama di tampungan air alami maupun tampungan air buatan, baik embung maupun waduk, salah satunya adalah sedimentasi. Ini harus kita bersihkan. Demikian juga gulma air. Fungsinya banyak, bukan hanya untuk menampung air yang harus kita jaga ya, kita selamatkan, tapi juga bisa mengendalikan banjir. Fungsi lainnya, meskipun kita punya proyek ya yang akan kita laksanakan dengan bantuan dana dari World Bank, danau atau embung atau waduk yang sudah kita bangun harus kita jaga supaya bisa berfungsi maksimal sebagai sumber air baku, tapi juga untuk mengendalikan banjir. Nah, yang berikutnya, yang keempat, ini ke masyarakat lah. Mari kita, karena air ini semakin kesini ya, semakin susah kita dapatkan. Kebutuhannya makin tinggi. Kebutuhannya meningkat. Sebenarnya upaya kita untuk membangun air baku sudah cukup maksimal ya dengan pendanaan yang ada, tetapi memang kebutuhan semakin meningkat terkait dengan peningkatan jumlah penduduk, kemudian dari sektor-sektor usaha juga membutuhkan air. Nah, mari kita belajar untuk bijak dalam memanfaatkan air. Air yang semakin terbatas, air yang semakin mahal ini kita manfaatkan dengan cara-cara yang bijak, hemat air dan seterusnya. Atau kalau perlu recycle lah ya, air-air kotor yang sudah air limbah kita olah kembali untuk dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang bisa menggunakan air daur ulang misalnya. Hal-hal seperti itu harus kita mulai. Yang paling sederhana untuk masyarakat itu tadi, bijak memanfaatkan air, hemat air. Nah, itu menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Kira-kira begitu. Ya, karena hal paling kecil ya Pak, kadang kita lupa nih ke kamar mandi, kita buka kerannya, kita lupa tutup, dia dibuang. Yang paling sederhana, apalagi kalau kita gosok gigi nih. Oh iya. Ya kan? Iya betul Pak. Kita sering
setelah ambil air untuk gosok gigi, kran ini lupa kita Dibiarkan matiin. ngalir gitu ya. Biar ngalir. Manfaatnya biar busa gitu. Iya, tapi tidak begitu caranya Oke. toh. Nah, itu juga Oke. salah satu kebiasaan yang menurut saya harus dirubah supaya upaya kita untuk menyelamatkan air ini bisa tercapai. Mantap. Budaya hemat air ini harus Budaya dibangun. hemat air, budaya untuk menyelamatkan air. Oke. Gitu ya. Siap, Pak. Apakah tadi sudah menjadi closing statement dari Bapak atau masih ada lagi nih, Pak, yang harus Bapak sampaikan pada kita semua? Ya, ya, yang ingin kami sampaikan untuk semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air ini, Iya. satu aja sebenarnya, selamatkan air untuk masa depan. Selamatkan air untuk masa depan. Selamatkan air untuk anak cucu kita. Betul. Kira-kira gitu. Iya, saya Ya. tutup dengan pantun nih, Pak. Oke, silakan. Gletser mulai mencair. Kita tertampar realita. Jangan merusak mata air karena sebabkan air mata. Terima Oke. kasih. Terima kasih banyak untuk Sobat PU yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini dalam edisi memperingati Hari Air Dunia tahun 2025 dengan tema Selamatkan Air. Nah, sudah banyak pesan yang disampaikan. Tentunya ini menjadi warning untuk kita semua pengguna air untuk membudayakan penghematan air. Baik, Sobat PU, demikianlah episode kita kali ini bersama dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, Bapak Insinyur Sugeng Haryanto MSIMT. Terima kasih banyak, Bapak. Dan jangan lupa untuk terus mengupdate informasi mengenai Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, kegiatan apa saja yang dijalankan di platform media sosial kami, baik melalui YouTube dan juga Instagram di PU_SDA_Sulawesi 1, serta website www.bws-sulawesi1.com. Dan yang paling penting, nantikan episode selanjutnya di podcast Pasuk, podcast asik Sulawesi 1. Kami pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Sobat PU semua, sampai jumpa.